Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di El Leila Official, tempat kita membedah isu-isu haji dengan cara yang jujur, mendalam, dan tetap menyejukkan. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, biar sahabat semua tidak ketinggalan pembahasan terbaru seputar dunia haji dan umroh. Sahabat semua, salah satu keputusan paling ramai dibahas menjelang musim haji 2026 datang dari Komisi 8 DPR RI. Ketua Komisi 8 Marwan Dasopang menegaskan, Komisi 8 tidak memberi rekomendasi dan bahkan melarang jemaah haji Indonesia menginap di Mina Jadid. Larangan ini bukan tanpa alasan. Menurut sebagian pandangan ulama, Mina Jadid secara geografis sudah masuk ke wilayah Musdalifah, bukan lagi Mina. Artinya, jemaah yang bermalam di sana bisa terancam tidak sah mabitnya. Padahal, mabit di Mina termasuk wajib haji. Data menunjukkan, ada sekitar 19.000 jemaah Indonesia yang direncanakan akan menempati area Mina Jadid pada haji 2026. Jumlah itu tidak kecil. Dan kini, pemerintah harus memikirkan bagaimana memindahkan mereka ke area Mina utama atau mencari solusi alternatif. Komisi 8 meminta Kementerian Haji dan Umroh Indonesia untuk menegosiasikan ulang penempatan ini dengan otoritas Arab Saudi dan pihak syarikat. Permintaan ini tegas, jangan sampai jemaah kita ditempatkan di luar batas sah Mina. Lalu bagaimana kalau lahan Mina memang penuh? DPR memberi dua opsi yang dikenal dalam praktik haji, yaitu murur dan tanazul. Murur artinya jemaah melintas di Mina tanpa bermalam penuh, hanya sekadar mampir untuk memenuhi kewajiban mabit. Sedangkan tanazul berarti bermalam sebentar di Mina, lalu kembali ke hotel untuk istirahat. Kedua opsi ini dianggap lebih aman secara fikih ketimbang bermalam di area yang keabsahannya diperdebatkan seperti Mina Jadid. Sahabat semuanya, biar lebih paham kita bahas sedikit, Mina Jadid atau yang sering disebut Mina Baru adalah area di luar batas asli Mina. Namun, karena setiap tahun jumlah jemaah haji mencapai jutaan orang dan ruang di Mina sangat terbatas, pemerintah Arab Saudi menetapkan wilayah ini sebagai perluasan maktab atau area tenda tambahan. Secara administratif Saudi, Mina Jadid itu bagian dari Mina. Tapi secara syariat, sebagian ulama menilai itu sudah melewati batas Wadi Mina, alias di luar area yang seharusnya digunakan untuk mabit. Dilema pun muncul. Kalau tidak dipakai, jutaan jemaah bisa tidak kebagian tempat. Tapi kalau dipakai, muncul pertanyaan, apakah mabitnya sah? Menariknya, Menteri Agama Nasaruddin Umar pada musim haji 2025 lalu sempat menyatakan bahwa jemaah Indonesia tidak ditempatkan di Mina Jadid. Namun, beliau juga menegaskan secara mazhab modern, mabit di Mina Jadid tetap sah karena masih masuk dalam pengertian wilayah Mina yang diperluas. Tapi, demi menghindari perdebatan khilafiyah, pemerintah waktu itu meminta agar jemaah Indonesia tetap ditempatkan di wilayah Mina utama. Selain karena alasan fikih, juga demi kenyamanan, jarak dari tenda ke jamarat jadi lebih dekat. Nah, sahabat semua, disinilah tarik-menarik antara idealisme dan realitas muncul. Mina itu cuma seluas 7,8 km persegi, tapi setiap tahun menampung lebih dari 2 juta jemaah dari 160 negara. Maka secara fisik mustahil semua ditempatkan di dalam Mina inti. Dari sisi fikih, kita tentu ingin ibadah berjalan sesuai tuntunan syariat. Tapi dari sisi logistik, Saudi sudah kehabisan lahan dan Mina Jadid muncul sebagai solusi darurat yang akhirnya menjadi permanen. Pertanyaannya, apakah Indonesia siap memperjuangkan hak ruang ibadah yang lebih proporsional? Jawabannya tergantung pada kekuatan diplomasi Kementerian Haji dan Umroh Indonesia.
negosiasi ke depan harus lebih tajam. Bukan cuma soal kuota orang, tapi juga kuota lahan. Karena apa gunanya kuota besar kalau separuh jemaah harus mabit di luar batas Mina? Keputusan Komisi 8 patut diapresiasi karena berani menegaskan aspek syariat yang sering diabaikan. Namun di sisi lain, larangan tanpa solusi logistik juga bisa menimbulkan kekacauan baru. Pemerintah harus menyiapkan rencana teknis, mulai dari pembagian tenda, pola murur, hingga koordinasi dengan otoritas Saudi jauh lebih awal. Haji 2026 akan jadi ujian pertama bagi Kementerian Haji dan Umroh Indonesia untuk membuktikan bahwa sistem baru ini bisa bekerja lebih profesional, lebih manusiawi, dan lebih sesuai syariat. Jadi, bagaimana menurut sahabat semua? Apakah larangan menginap di Mina Jadid ini langkah tepat atau justru akan menimbulkan masalah baru di lapangan? Tulis pendapat sahabat semuanya di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus mengawal isu haji dengan cara yang kritis, elegan, dan berbasis data. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah.